Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sejawat yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkanlah saya pagi ini di hari yang cerah ini untuk menyampaikan sedikit untayan nasihat kepada bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan sejawat, wabil khusus kepada saya sendiri mengenai materi saya hari ini, yaitu birrul walidain. Birrul walidain, apa itu birrul walidain? Birrul walidain secara arti yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain atau berbakti pada orang tua itu merupakan sesuatu yang diperintahkan dalam agama Islam, sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma, misalnya dari tuntunan negara ataupun yang lainnya, dan juga bukan karena norma kesopanan saja, namun yang lebih utama adalah dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Lalu ketika kita sudah mengetahui kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimat untuk berbakti kepada orang tua, bagaimana sih cara kita agar dapat berbakti kepada orang tua? Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang insya Allah dapat menggarisbawahi bagaimana sih cara kita berbakti pada orang tua. Yang pertama yaitu mentaati segala perintah kedua orang tua selama bukan dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi makhluqi, la ta'ata fi ma'siyati, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat, sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, mendahulukan perintah mereka dari perkara yang dianjurkan atau perintah sunnah. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu perkara, yaitu perkara sunnah, kita diwajibkan untuk mendahulukan perintah orang tua, karena perintah orang tua itu hukumnya wajib. Sedangkan perkara yang sunnah itu ya hukumnya sunnah. Sunnah itu maksudnya ini hukumnya ya, bukan apa namanya, bukan kedudukannya. Jadi contohnya ketika dulu ada di zaman Nabi itu kisahnya namanya Jurej gitu. Nanti silahkan bisa dicari tahu teman-teman sekalian bagaimana Jurej ini didoakan jelek oleh ibunya karena lebih mendahulukan sholat sunnahnya daripada panggilan ibunya. Sebegitu besarnya perkara birrul walidain ini, karena kan birrul walidain itu sesuatu yang wajib, karena jika kita disandingkan dengan perkara yang sunnah, otomatis kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kemudian yang ketiga, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia di hadapan keduanya. Di antaranya adalah dengan tidak mengeraskan suara di hadapan mereka. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk selalu berbakti pada orang tua kita hingga sampai mereka lanjut usia pun kita juga tetap diwajibkan untuk selalu berbakti kepada orang tua. Bahkan nanti ketika orang tua pun sudah tiada, kita juga masih diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Kemudian dari Salah bin Mayyas, ia berkata bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Ya, saya ingin, jawabku. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian ia menjawab, si Ibnu Umar, saya masih memiliki seorang ibu, jawabku. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kepadanya dan memasakkan makanan baginya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Al-Adabul Mufrad, bahwa hadis ini sahih. Kemudian yang keempat yaitu menjalin hubungan dengan kerabat orang tua. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seseorang yang menyambung hubungan dengan kerabat ayahnya. Yaitu ketika orang tuanya sudah meninggal ataupun masih hidup, maka sudah menjadi tugas kita untuk berbakti kepada mereka. Salah satunya yaitu dengan menjalin hubungan silaturahmi dengan kerabat orang tua. Jadi ketika orang tua sudah meninggal misalnya ataupun masih hidup pun kita harus menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara ayah kita. Kemudian yang kelima, berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka adalah dengan mendoakan keduanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u la." Apabila seorang mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dalam hadis ini menjadi dalil bahwa kita harus selalu berbakti kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal. Caranya bagaimana? Yaitu cara dengan mendoakan kedua orang tua kita, memohonkan ampun kepadanya, atau dengan memberikan sedekah atas nama orang tua, ataupun dengan cara yang lainnya yang sekiranya bisa meringankan dosa-dosa orang tua kita misalnya, atau menambah pundi-pundi amal orang tua kita, karena dulu orang tua kita sudah merawat kita dengan susah payah, maka sudah kewajiban kita untuk saat ini untuk berbakti, membalas bakti mereka. Kemudian cara lainnya yaitu dengan misalnya memberi makan pada fakir miskin dengan nama orang tua, atau berhaji untuk mereka dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ketika kita sudah mengetahui wajibnya berbakti kepada orang tua itu seperti itu tadi, maka hati-hati bagi yang durhaka kepada orang tua. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 jenis doa yang mustajab atau terkabul, tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, dan doa kejelekan kedua orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Hadis ini hasan. Bahwa di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya doa kejelekan, jadi bukan hanya doa kebaikan dari orang tua, jadi doa kejelekan pun mustajab kepada kedua anaknya, bagi anak-anaknya. Jadi ketika kita misalnya berbuat salah kepada orang tua, kemudian orang tua tidak terima atau seperti apa, kemudian orang tua mendoakan kita, maka Allah akan mengabulkan doa orang tua kita. Maka hati-hatilah bagi yang masih mempunyai orang tua,
Jangan sampai kita berdurhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhir juga, hadis di atas juga sebagai pengingat bagi kita yang mempunyai atau yang insya Allah akan mempunyai anak, agar hendaknya berhati-hati dalam berucap kepada anaknya. Karena doa kita sebagai orang tua itu mustajab. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang jelek bagi anak kita. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tua, kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah dan dapat bermanfaat bagi kita kelak ketika kita nanti sudah tiada. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.